Dengan berkat, rahmat dan karunia Allah Ta'ala, buku Al-Masih di Hindustan ini, yang merupakan terjemahan dari karya pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad As berjudul Masih Hindustan Mi, dapat diterbitkan kembali dan sampai ke tangan para pembaca. Buku ini ditulis pada 1896 dan diterbitkan pada 1908, sudah lebih dari 100 tahun yang lalu. Namun demikian isi buku ini masih sangat relevan dengan keadaan sekarang, khususnya terkait dengan kepercayaan terhadap sosok Nabi Isa As. 3 agama besar di dunia, yakni Islam, Kristen dan Yahudi, tentu saja memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda tentang Nabi Isa As. Di dalam Islam sendiri terdapat banyak macam ragam pandangan. Buku ini mengemukakan pandangan lain yang tidak hanya didukung oleh keterangan dari Al-Quran, hadits, Bible dan fakta-fakta sejarah, tetapi juga bukti-bukti otentik lainnya yang diuraikan dalam 4 bab. Keempat bab tersebut menguraikan tentang Nabi Isa As diturunkan dari salib dalam keadaan masih hidup. Nabi Isa As selamat dari kematian di atas salib. Keterangan para pakar ilmu kesehatan yang menerangkan bahwa Nabi Isa As diturunkan dari salib dalam keadaan masih hidup. Keterangan buku-buku sejarah tentang pengembaraan Nabi Isa As setelah peristiwa penyaliban. Pada bagian akhir buku ini juga dilampirkan referensi-referensi yang dijadikan landasan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad As dalam menulis buku ini, yang telah dikumpulkan oleh mantan Imam Masjid Al-Fadl, London, Maulud Ahmad Khan. Akidah fatal sebagian golongan Islam. Dan akibat menganut akidah yang berdasar pada cerita dan kisah-kisah yang tidak ada asal-usulnya, kebanyakan penyakit ruhani berupa buruk akhlak, busuk hati, keras hati, serta aniaya telah menyebar di golongan-golongan Islam. Dan sifat suci mereka simpati terhadap sesama manusia, kasih sayang, adil, rendah hati dan kesederhanaan dari hari ke hari terus berkurang demikian rupa seolah-olah sifat-sifat tersebut kini bersiap-siap mengucapkan selamat tinggal. Akibat keras hati dan buruk akhlak ini, banyak sekali orang Islam yang kelihatan mungkin sangat sedikit bedanya antara mereka dengan binatang-binatang buas. Sedangkan seorang pengikut, sekte Hindu, Jainisme serta seorang pengikut agama Buddha enggan dan takut membunuh seekor nyamuk pun maupun kutu. Namun disayangkan, di antara sesama umat Islam banyak sekali yang tidak takut terhadap perhitungan Tuhan Yang Maha Kuasa itu pada saat mereka membunuh seseorang tanpa hak dan melenyapkan nyawa seorang manusia yang tidak berdosa. Padahal Tuhan itu telah menetapkan nyawa manusia sebagai sesuatu yang sangat patut dihargai, dibandingkan segenap makhluk hidup lainnya. Konsep jihad yang keliru. Apa penyebab keras hati, kejam dan aniaya yang begitu hebat? Sebabnya adalah, sejak masa kanak-kanak telah dituangkan ke dalam telinga mereka, dan ke dalam hati mereka telah ditanamkan cerita dan kisah-kisah demikian serta masalah-masalah keliru mengenai jihad. Akibat hal itu perlahan-lahan kondisi akhlak mereka menjadi mati. Dan hati mereka tidak dapat merasakan keburukan tingkah laku yang bercorak kebencian itu. Bahkan orang yang membunuh seorang manusia yang tidak tahu apa-apa lalu menjerumuskan istri dan anak-anaknya ke dalam kehancuran, ia beranggapan seakan-akan ia telah melakukan pekerjaan yang pahalanya sangat besar, bahkan telah meraih kesempatan untuk menciptakan suatu kebanggaan di kalangan umat. Dan dikarenakan di negeri kita ini tidak ada wejangan-wejangan agama untuk menghentikan keburukan-keburukan semacam itu kalaupun ada, secara kebetulan saja oleh sebab itu banyak sekali pandangan orang-orang awam telah tunduk ke arah hal-hal yang menimbulkan fitnah tersebut. Berkaitan itu, dengan rasa iba terhadap keadaan umat Islam kita ini, sebelumnya pun saya telah berkali-kali menulis buku-buku di dalam bahasa Urdu, Farsi, dan Arab. Di dalamnya telah dizahirkan bahwa di kalangan umat Islam masalah jihad, masalah penantian kedatangan seorang imam penumpah darah, serta masalah kedengkian terhadap umat-umat lain, kesemuanya itu merupakan kesalahan-kesalahan para ulama yang berpikiran dangkal. Sebab, di dalam Islam tidak ada izin mengangkat pedang demi agama dalam bentuk apapun, kecuali perang untuk mempertahankan diri atau perang-perang yang dilakukan dengan niat menghukum orang yang aniaya atau untuk menegakkan kemerdekaan. Dan yang dimaksud dengan perang pembelaan diri adalah perang-perang yang baru dibutuhkan pada saat jiwa terancam oleh serangan musuh-musuh. Inilah 3 macam jihad yang diizinkan oleh syariat. Selain ketiga bentuk peperangan tersebut, tidak ada bentuk lain yang diizinkan dalam Islam untuk menyebarkan agama. Ringkasnya, dengan mengeluarkan banyak sekali dana, saya telah membagi-bagikan buku-buku dengan tema tersebut di negeri ini maupun di negeri-negeri Arab, Syria, Khurasan, dan sebagainya. Akan tetapi sekarang, dengan karunia Allah Ta'ala, saya telah memperoleh dalil-dalil yang kuat, bukti-bukti yang gamblang, tanda-tanda yang meyakinkan, serta kesaksian-kesaksian sejarah, untuk mencabut akidah-akidah palsu dan tanpa dasar seperti itu dari dalam kalbu-kalbu
Berkas-berkas cahaya kebenarannya sedang memberikan kabar suka kepada saya bahwa dalam waktu dekat setelah hal-hal itu disebarkan, di dalam kalbu-kalbu umat Islam bakal timbul suatu perubahan menakjubkan yang menentang akidah-akidah tersebut. Harapan penulis. Dan dengan penuh yakin diharapkan semoga setelah memahami kebenaran-kebenaran itu, dari dalam kalbu generasi muda Islam yang benar, akan mengalir mata, air kelembutan hati, kerendahan hati serta kasih sayang yang indah dan manis. Dan dengan timbulnya perubahan ruhaniah mereka, suatu dampak yang sangat baik serta penuh berkat akan menerpa negeri ini. Demikian pula saya yakin bahwa para peneliti dari agama Kristen dan segenap pihak lainnya yang lapar serta haus kebenaran, akan mengambil manfaat dari buku saya ini. Dan yang baru saja saya uraikan bahwa sasaran utama buku ini adalah memperbaiki kekeliruan orang-orang Islam dan Kristen yang telah masuk ke dalam akidah-akidah mereka. Uraian itu membutuhkan rincian dalam kadar tertentu yang saya tuliskan di bawah. Ini pandangan umat Islam dan Kristen tentang Nabi Isa alaihi salam. Hendaknya jelas, kebanyakan orang Islam dan Kristen berpendapat bahwa Nabi Isa AS telah pergi hidup-hidup ke langit. Dan kedua golongan ini sejak lama terus beranggapan bahwa Nabi Isa AS hingga kini masih hidup di langit, dan pada suatu waktu di akhir zaman akan turun kembali ke bumi. Dan perbedaan antara penjelasan kedua golongan ini yakni, orang-orang Islam dan Kristen hanyalah, orang-orang Kristen mengakui Nabi Isa AS telah mati di tiang salib lalu naik ke langit dengan tubuh kasar, dan duduk di sebelah kanan Bapaknya. Kemudian di akhir zaman akan datang ke bumi untuk mengadili dunia. Dan mereka mengatakan, Yesus Kristuslah Tuhan, Pencipta, Raja dunia ini, dan tidak ada yang lain selain dirinya. Beliaulah yang akan turun dengan perkasa pada bagian akhir dunia ini untuk memberikan hukuman dan ganjaran. Saat itu setiap orang yang tidak mengakui beliau atau ibu beliau sebagai Tuhan, akan ditangkap dan dijerumuskan ke dalam neraka yang penuh tangisan dan penyesalan. Akan tetapi golongan Islam yang dimaksud di atas, mengatakan bahwa Nabi Isa AS tidak disalib dan tidak pula mati di tiang salib. Melainkan, waktu itu, ketika orang-orang Yahudi menangkap beliau untuk disalibkan, malaikat Allah telah mengangkat beliau dengan tubuh kasarnya ke langit. Dan sampai sekarang beliau masih hidup di langit. Tempat beliau adalah langit kedua, di tempat Nabi Yahya berada, yakni Yohanes. Kemudian orang-orang Islam juga mengatakan bahwa Nabi Isa AS adalah Nabi Allah yang suci, namun bukan Tuhan, bukan pula anak Tuhan. Dan mereka menganut akidah bahwa beliau akan turun pada akhir zaman di dekat menara Damaskus atau di suatu tempat lainnya, dengan meletakkan tangan pada pundak dua malaikat. Dan bersama Imam Muhammad Mahdi yang terlebih dahulu sudah akan datang ke dunia dari kalangan Bani Fatimah, beliau akan membunuhi segenap umat non-muslim lainnya. Dan beliau tidak akan membiarkan seorang pun hidup, kecuali orang yang langsung masuk Islam tanpa pikir-pikir lagi. Ringkasnya, golongan Islam tersebut yang menamakan diri mereka Ahlus Sunnah atau Ahlul Hadits, yang orang-orang awam menyebutnya dengan nama Wahabi, menetapkan tujuan utama turunnya kembali Nabi Isa AS ke bumi ini adalah supaya beliau menghancurkan seluruh dunia, seperti halnya Mahadewa orang-orang Hindu. Pertama-tama beliau akan mengancam supaya orang-orang masuk Islam. Dan jika orang-orang masih tetap ingkar, maka semuanya akan beliau pancung dengan pedang. Dan mereka, orang-orang Islam, itu mengatakan bahwa dengan tujuan ini beliau dibiarkan hidup dengan tubuh kasar di langit supaya pada suatu zaman ketika kekuatan kerajaan-kerajaan Islam melemah, beliau turun dari langit lalu menghantam umat-umat lainnya dan memaksa mereka masuk Islam, atau jika ingkar, akan beliau bunuh. Para ulama dari golongan tersebut khususnya mengenai orang-orang Kristen menjelaskan bahwa ketika Nabi Isa AS turun dari langit, beliau akan memecahkan seluruh salib di dunia ini, dan akan melakukan hal-hal yang sangat kejam dengan pedang, serta akan menenggelamkan dunia ini dengan darah. Pandangan tentang Imam Mahdi. Dan sebagaimana baru saja telah saya jelaskan, orang-orang ini para Ahlul Hadits dan lainnya dari kalangan umat Islam dengan penuh semangat menzahirkan akidah bahwa beberapa saat sebelum turunnya Isa, akan lahir seorang imam dari kalangan Bani Fatimah yang akan bernama Muhammad Mahdi. Dan sebenarnya dialah khalifah zaman itu, serta dialah yang akan menjadi raja. Sebab, ia akan berasal dari kalangan Quraisy. Dan dikarenakan tujuan utamanya adalah membunuh seluruh umat lain yang mengingkari Islam kecuali siapa saja yang cepat membaca kalimat syahadat. Oleh sebab itu Nabi Isa AS akan turun dari langit untuk membantu dan mengulurkan tangan kepadanya. Dan Nabi Isa AS itu, selain beliau sendiri sebagai seorang Mahdi, bahkan beliaulah Mahdi yang besar. Namun dikarenakan khalifah zaman harus berasal dari kalangan Quraisy, oleh sebab itu Nabi Isa AS tidak akan menjadi khalifah zaman, melainkan Muhammad Mahdilah yang akan menjadi khalifah zaman.
Mereka mengatakan, keduanya ini bersatu akan membanjiri bumi dengan darah manusia. Dan mereka akan menumpahkan darah begitu banyaknya sehingga tidak pernah ditemukan contoh seperti itu sejak permulaan sampai akhir dunia ini. Begitu datang mereka langsung mulai menumpahkan darah. Mereka tidak akan memberikan peringatan dan tidak pula aba-aba. Dan orang-orang itu mengatakan, walaupun Nabi Isa AS akan bertugas sebagai penasihat atau panglima bagi Imam Muhammad Mahdi, sedangkan tampuk pemerintahan hanya berada di tangan Mahdi, akan tetapi Nabi Isa AS setiap saat akan mempengaruhi dan memberikan masukan-masukan yang radikal kepada Imam Muhammad Mahdi untuk membunuh seluruh dunia, seolah-olah beliau akan balas dendam terhadap zaman yang penuh moral ketika beliau dahulu mengajarkan, janganlah lawan suatu kejahatan, dan bila satu pipi ditampar maka berikanlah pipi lainnya. Dampak buruk akidah keliru sebagian golongan Islam. Inilah akidah-akidah umat Islam dan umat Kristen mengenai Nabi Isa AS. Dan walaupun suatu kesalahan besar orang-orang Kristen menyebut seorang manusia lemah sebagai Tuhan, tetapi sebagian orang Islam diantaranya Ahlul Hadits, yang juga disebut Wahabi akidah mengenai Mahdi si penumpah darah dan Al-Masih Mau'ud si penumpah darah yang terdapat di dalam hati mereka, memberikan dampak yang sangat buruk terhadap keadaan-keadaan akhlak mereka. Sampai-sampai akibat dampak buruk tersebut mereka tidak dapat hidup dengan niat baik, damai dan jujur terhadap umat manapun. Dan tidak pula mereka dapat hidup dengan ketaatan serta kesetiaan yang hakiki dan sempurna di bawah pemerintah manapun. Dan setiap orang berakal dapat memahami bahwa akidah semacam ini merupakan lahan kritikan tajam, yaitu memaksa umat-umat lain agar mereka serta-merta masuk Islam, atau dibunuh. Dan setiap hati nurani dengan mudah dapat memahami bahwa sebelum seseorang mengerti akan kebenaran suatu agama serta mengetahui ajaran baik dan keindahan-keindahannya, lalu begitu saja memasukkannya ke dalam agama itu secara paksa dan kekerasan serta dengan ancaman pembunuhan, adalah suatu cara yang sangat tidak disenangi. Dan dengan cara seperti itu kemajuan apakah yang akan diraih oleh agama? Justru sebaliknya setiap penentang memperoleh kesempatan untuk melontarkan kritikan. Dan hasil akhir ajaran-ajaran demikian ialah lenyapnya secara total dari dalam hati rasa solidaritas terhadap umat manusia, dan hilangnya kasih sayang serta keadilan yang merupakan suatu akhlak utama manusia. Selain itu kedengkian dan dendam semakin berkembang, yang tinggal hanyalah kepuasan. Dan akhlak fadilah sudah tidak ada lagi bekas-bekasnya. Akan tetapi jelaslah bahwa ajaran-ajaran seperti itu tidak mungkin berasal dari Tuhan, yang setiap hukumannya berlaku setelah seluruh hujjah, bukti alasan, sempurna. Hendaknya direnungkan, misalnya seseorang tidak menerima suatu agama yang benar disebabkan belum mengetahui serta belum mengenal kebenaran, ajaran suci, dan keindahan-keindahan agama tersebut, maka apakah sikap ini tepat dilakukan terhadap orang itu, yakni membunuhnya tanpa pikir-pikir lagi? Justru orang seperti itu patut dikasihi dan dengan lembut serta penuh akhlak dizahirkan kepadanya kebenaran, keindahan serta manfaat ruhaniah agama tersebut. Bukannya menyambut keingkaran orang itu dengan pedang atau senapan. Oleh karenanya, konsep jihad golongan-golongan Islam tersebut zaman ini, serta ajarannya bahwa sudah dekat masanya bagi seorang Mahdi penumpah darah akan lahir yang bernama Imam Muhammad, dan Al-Masih akan turun dari langit untuk membantunya. Dan keduanya bersatu, lalu akan membunuh segenap umat lain yang mengingkari Islam adalah sangat bertentangan dengan masalah akhlak yang begitu mulia. Bukankah ini suatu akidah yang menghancurkan segenap potensi suci manusia serta menimbulkan dorongan-dorongan seperti binatang buas? Dan para penganut akidah-akidah semacam ini terpaksa menjalani kehidupan munafik dengan setiap umat, sampai-sampai menjadi sulit untuk tampil dengan ketaatan sejati di hadapan pemerintah dari umat lainnya. Bahkan suatu ketaatan palsu ditampilkan melalui ucapan-ucapan dusta. Itu jugalah sebabnya di negeri British India ini beberapa golongan Ahlul Hadits yang baru saja saya singgung, mereka sedang menjalani kehidupan bermuka dua di bawah pemerintah Inggris. Yakni, secara terselubung mereka memberikan harapan-harapan kepada masyarakat awam tentang zaman penumpahan darah tersebut serta menanti-nanti Sang Mahdi penumpah darah dan Al-Masih penumpah darah. Dan sesuai dengan itulah mereka mengajarkan masalah-masalah